Kasus pembakaran santri di Lombok menyisakan banyak tanda tanya. Saat publik menunggu kejelasan hukum, muncul kontroversi baru. Korban dan keluarganya batal ke Jakarta setelah dinarasikan dicegat oleh aparat untuk memenuhi undangan dalam sebuah podcast yang akan menceritakan kisahnya. Namun benarkah demikian dan apa yang sebenarnya terjadi? Untuk membahasnya saya akan berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Halo, selamat sore Pak Joko, apa kabar? Selamat sore, baik Mas Iqbal. Baik, Pak Joko, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Joko dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian dari Polda NTB, namun mereka tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal. Kita langsung saja Pak Joko. Pak Joko, ini kasus ini kan sudah terjadi sejak Desember 2025 lalu dan baru dilaporkan bulan Juni ke polisi. Kalau saya tidak salah, mohon dibenarkan kalau misalnya saya salah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa proses pelaporan ini begitu lama? Iya, jadi kami sendiri dari Lembaga Perlindungan Anak juga baru mengetahui peristiwa ini di awal Juni 2026. Jadi dari bulan Desember sampai Juni itu dari keluarga korban itu berusaha untuk kemudian mendengar atau kemudian menunggu dari pondok pesantren, karena pondok pesantren awalnya akan bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan bagi anak-anak ini. Sampai kemudian ternyata tidak ada tanggung jawab dari pondok pesantren, termasuk dari keluarga terduga pelaku. Akhirnya kemudian kasus ini kebuka gitu loh. Jadi kalau narasi kemudian kita juga membiarkan atau pihak sepertinya kok tidak bergerak itu karena kami memang baru masuknya di bulan Juni. Kami tahunya baru di bulan Juni dan lapor polisinya juga baru bulan Juni. Dan kalau saya tidak salah juga ada surat perjanjian yang juga diamankan oleh pihak kepolisian. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga kepada kami, kepada pemirsa terkait dengan surat perjanjian ini. Apakah memang surat perjanjian ini yang menyebabkan hal tersebut semakin lama untuk ditindak oleh pihak kepolisian? Iya, jadi awalnya kemudian pondok pesantren itu berusaha untuk membuat perdamaian begitu dengan para keluarga korban. Tapi dari 3 korban itu hanya 1 yang akhirnya tanda tangan surat perdamaian itu. Itu pun karena orang tua atau ayah dari si korban itu tidak tahu isinya. Dia hanya disuruh tanda tangan seperti tahun-tahun sebelumnya katanya begitu. Sehingga kemudian dia tanda tangan, sedangkan korban yang lain itu ibunya D itu tidak mau tanda tangan, sehingga kemudian diminta untuk anaknya dikeluarkan dari pondok, dan akhirnya anak dikeluarkan dari pondok dan sekarang udah pindah di pondok di sekolah lain gitu. Tapi apakah Pak Joko sudah mendapatkan informasi apa alasan dari pihak pesantren maupun dari keluarga terduga pelaku ini yang menyebabkan tidak bisa memenuhi keinginan ataupun perjanjian yang sudah dibuat begitu antara korban dan juga terduga pelaku? Sebenarnya belum ada kesepakatan sebenarnya ya terhadap kasus ini. Yang ditunggu dari korban itu adalah niat baik dari pondok pesantren dengan terduga pelaku untuk bagaimana pemulihan kesehatan dari si korban gitu loh. Nah, namun ini nggak terjadi sampai umpamanya orang tua anak AL itu menjual 2 sapinya untuk biaya pengobatan gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi persoalan gitu loh. Padahal sebenarnya keluarga korban masih berharap ini diselesaikan tidak melalui jalur hukum gitu. Nah, ketika sampai awal Juni tidak ada, disitulah baru kemudian korban ini speak up di media, dan kemudian kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram mendampingi dan kemudian melaporkan di Polres Lombok Tengah. Oke, dan yang menjadi pertanyaan ini adalah terkait dengan kronologi. Itu sebenarnya mungkin Pak Joko bisa menjelaskan lagi kepada pemirsa dan juga kepada kami terkait dengan kronologinya. Apakah betul memang bahwa hanya 3 orang ini saja yang menjadi korban? Apakah ada korban lainnya? Iya, perlu kami jelaskan bahwa dalam satu ruangan itu, dalam satu di kamar itu, pada saat kejadian itu ada 5 orang.
Satu itu adalah terduga pelaku tersangka yang sekarang sudah menjadi tersangka dengan 4 orang anak yang itu sama-sama kelas 1. Jadi ada Y, ada D, ada A, kemudian ada S. 4 ini. Nah, dari pada saat kejadian si tersangka dengan saksi Y itu berhasil keluar dari ruangan itu. Nah, akhirnya si saksi Y itu hanya luka ringan, luka bakar ringan. Sedangkan 3 santri yang menjadi korban itu dia terjebak di dalam kamar itu karena terkunci pintunya sampai kemudian didobrak dari luar, tetapi kondisinya adalah ketiga korban itu sudah mengalami luka bakar di atas 85%. Bahkan korban SS itu hampir 100% waktu ditemukan itu. Tidak ada bagian yang tersisa dari tubuhnya yang tidak terbakar. Jadi yang melatar belakangi ini apa yang akhirnya bisa pelaku ini membakar ruangan tersebut? Jadi sebenarnya sebelumnya memang ada peristiwa pembulian. 3 hari sebelum kejadian itu memang ada proses bullying yang dilakukan oleh pelaku kepada salah satu korban. Nah, kemudian korban itu lapor kepada pimpinan pondok bahwa dia menjadi korban bully dan si pelaku sempat mendapat hukuman gitu dari pimpinan pondok. Tetapi kemudian terjadilah peristiwa ini yang sementara yang kami dapat informasi dari para saksi dan korban ini, mereka itu waktu itu mau membuat ketapel. Gitu. Nah, untuk membuat ketapel itu, untuk kemudian meluruskan kayu ketapel itu, mereka membakar gitu. Nah, kalau menurut keterangan, kemudian ketika dia membakar kayu itu, apinya menyambar ke botol bensin yang dipakai untuk menyalakan api gitu. Nah, akhirnya botol itulah yang kemudian dicoba dimatikan, tetapi malah kemudian menyebar, terbuka tutupnya dan akhirnya membakar seluruh kamar itu. Oke, nah untuk kondisi 2 korban yang terbakar dan selamat begitu ya, ini bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang udah betul bahwa mereka sudah keluar dari rumah sakit dan rawat jalan atau bagaimana Pak kondisinya? Jadi karena ketidak dilaporkan kasus ini di awal, akhirnya pengobatan anak-anak ini menjadi bermasalah, Mas, tidak optimal. Karena rumah sakit yang kemudian dipakai perawatan awal dari para korban itu tidak memiliki dokter bedah plastik. Nah, baru setelah beberapa kali gonta-ganti rumah sakit, karena kemudian si anak ini lukanya semakin parah begitu, terindikasi akan mengalami cacat permanen, bahkan ada yang kemudian sampai infeksi dan kemudian sampai berbau keluar nanah gitu ya. Nah, itu baru kemudian masuk ke rumah sakit provinsi. Nah, baru ditangani. Nah, sekarang posisinya dari 2 anak itu, 1 anak menurut penilaian kami memang sudah mendekati sembuh ya, dalam artian meskipun ada beberapa cacat permanen yang memang tidak bisa kita pulihkan, karena tetapi paling enggak dia untuk gerak tangan kemudian kaki sudah normal. Tapi satu korban kemungkinan besar masih harus menurut dokter masih 4-5 kali operasi lagi untuk kemudian bisa pulih, meskipun tidak 100% pulih karena kemungkinan besar tangannya juga tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya. Baik, Pak Joko, dan baru-baru ini kan baru beredar informasi ini terkait dengan peristiwa yang dinarasikan bahwa korban dan juga keluarganya ini mau ke Jakarta karena diundang untuk bercerita soal kasus ini dicegat. Nah, ini bagaimana ceritanya? Apakah betul seperti itu ceritanya? Begini ceritanya, jadi memang kami sebagai kuasa hukum tidak pernah dikonfirmasi soal itu.
Oke. Tidak pernah diinformasi bahwa mau podcast dan segala macamnya, tidak dikonfirmasi. Kami pun tahu kalau ada pencegahan itu sebenarnya setelah kejadian. Sore harinya baru kami tahu kalau ada rencana ke Jakarta. Dan memang dari informasi si anak dengan si ibunya itu memang dia tidak ketika hari itu mau ke rumah sakit untuk kontrol itu tidak ada rencana untuk ke Jakarta. Maka waktu itu tidak bawa perlengkapan sama sekali, hanya baju yang di badan saja sebenarnya. Tetapi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian membawa ke bandara gitu. Alasannya nanti akan dibantu, kalau setelah podcast nanti akan ada yang bantu untuk pengobatan, mungkin akan dibawa ke luar negeri untuk pengobatan begitu. Nah, keluarga ini akhirnya ngikut gitu loh. Tetapi karena ini anak ini kan dalam perawatan di rumah sakit, Mas, di Rumah Sakit Bayangkara. Dan waktu itu kontrol di rumah sakit provinsi, kira-kira begitu. Yep. Nah, yang menjadi penanggung jawabnya karena dia ada di rumah sakit kan Pak Kapolda, pihak Rumah Sakit Bayangkara yang kemudian menjadi penanggung jawab. Nah, ketika sampai di rumah sakit provinsi tiba-tiba anak ini hilang, mereka juga panik, ini anak kemana gitu loh. Setelah didapat informasi ternyata ke bandara tanpa adanya komunikasi dengan petugas ambulan, perawat yang mengawal atau mendampingi ketika proses di rumah sakit provinsi, sehingga kemudian dari rumah sakit dan koordinasi dengan teman-teman di unit PPA mengejar anak ini ke bandara, dan akhirnya kemudian anak dan orang tuanya kembali. Nah, sebenarnya persoalannya adalah persoalan tidak terkomunikasikan rencana untuk ke podcast itu. Sehingga kemudian terjadi persoalan ini gitu loh. Karena memang real anak itu ada di rumah sakit, masih perawatan gitu. Oke, tetapi kalau misalnya memang dikomunikasikan dengan baik begitu, baik itu ke ke pengacara maupun dari pihak kepolisian ataupun rumah sakit, apakah memang dibolehkan seperti itu? Dibolehkan. Kami membuka peluang itu, membuka seluas-luasnya, baik kepada korban maupun kepada orang tua. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ketika kemudian anak harus ditampilkan ke publik kan juga harus ada norma-norma privasi yang harus dilindungi gitu loh, soal privasinya. Kalau di teman-teman di media umpamanya di televisi, umpamanya di CNN pasti sudah memahami bagaimana ketika pemberitaan terhadap anak, umpamanya identitasnya disembunyikan, di blur, itu kan sudah ada gitu loh. Tetapi Pak Joko, apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait dengan apa alasan mereka mau datang tiba-tiba begitu ya ketika diajak untuk ke Jakarta untuk mengisi suatu podcast untuk berbicara terkait dengan apa yang dialami oleh mereka saat itu? Ya tadi, mereka kan tidak memahami seperti apa gitu loh. Ketika ada orang menawarkan ini nanti kalau tampil di sini nanti akan dibantu begitu. Nah, mereka ngerasanya ya udah gitu loh. Apalagi kemudian mereka ditakut-takutin, ini udah dibeliin tiket nih, tiket ke Jakarta. Nanti kalau udah jadi berangkat, siapa yang akan mengganti biaya tiket gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan akhirnya mereka mau berangkat meskipun tanpa ada persiapan sama sekali. Baju dari si korban, baju dari si ibu itu nggak ada sama sekali dibawa ketika pergi ke bandara itu. Gitu. Oke, berarti ada ancaman di situ. Apakah Bapak bisa mengetahui siapa yang mengancam itu? Jadi ini kan ada komunikasi antara beberapa orang konten kreator ya yang kemudian memviralkan kasus ini dengan podcaster yang ada di Jakarta. Nah, saya juga kebetulan sempat komunikasi dengan podcaster yang ada di Jakarta yang menyatakan bahwa dia juga tidak tahu bagaimana situasi di Lombok gitu. Yang dia tahu situasinya bahwa timnya berhubungan dengan orang ini yang mengaku sebagai pendamping, meskipun ya tadi, padahal ini sudah ada pendampingan resmi, ada kuasa yang diberikan kepada kami, tapi kami tidak terkonfirmasi kalau memang ada undangan ke Jakarta itu gitu loh. Oke. Nah, karena keluarga korban juga tidak paham, ya akhirnya ngikut saja, kira-kira begitu. Oke, Pak Joko, terakhir, ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka begitu ya dari pemilik atau pimpinan pesantren dan juga
terduga pelaku begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ancaman 5 tahun penjara. Bagaimana respon dari Pak Joko dan juga pihak keluarga dengan ancaman 5 tahun penjara itu? Iya, kita juga menyadari bahwa ada kesulitan dari teman-teman ya untuk kasus ini gitu loh. Memang dalam konteks kejadian ini kita ngelihatnya memang pasal 474 KUHP, pasal ayat 2 dan ayat 3 ini memang yang paling tepat gitu ya. Meskipun ancaman pidananya memang hanya 5 tahun penjara, tetapi saya pikir ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kaitannya dengan pondok pesantren, transformasi pondok pesantren menjadi pondok pesantren ramah anak itu menjadi sesuatu yang mutlak harus diperlukan sekarang, dan bagaimana perlindungan anak di pondok pesantren itu menjadi prioritas. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa pimpinan pondok pesantren pun bisa kemudian dikenakan pasal pidana terkait dengan kelalaian mereka ketika mengawasi anak-anak tidak maksimal. Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas. Oke, pembelajaran untuk kita semua. Tetapi bagaimana dengan kondisi mental mereka sendiri, para korban dan juga perawatannya, apakah memang benar-benar dijamin atau seperti apa? Nah, ini juga menjadi persoalan di negeri ini ya. Jadi BPJS itu ketika kemudian kasus ini viral dan kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana, BPJS menarik diri dari penjaminan korban. Bahkan pembiayaan yang sudah dijamin sebelumnya itu akan ditagih kembali kepada korban. Sehingga kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram akhirnya kemudian mengambil alih tanggung jawab ini. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, ternyata menjadi korban tindak pidana itu bisa menjadi korban yang kedua kalinya. Salah satunya adalah ketika mereka membutuhkan rehabilitasi medis, negara kemudian menarik diri, BPJS menarik diri, tidak bertanggung jawab terhadap rehabilitasi medis itu. Meskipun sebenarnya Undang-Undang Kesehatan di pasal 404 itu sudah jelas menyatakan bahwa rehabilitasi medis korban tindak pidana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Namun realitanya aturan pelaksanaan dari pasal ini belum ada, sehingga kemudian ketika ada seseorang menjadi korban tindak pidana, maka dia yang harus menanggung beban, masuk kemungkinan visum sampai rehabilitasi medis itu menjadi tanggung jawabnya mereka sendiri tanpa ada kehadiran negara. Baik Pak Joko, tentunya kita berharap agar ini semua menjadi perhatian baik itu dari pemerintah maupun dari semua lapisan begitu terkait dengan bagaimana nantinya nasib dari korban-korban ini. Terima kasih Pak Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mas Iqbal, selamat sore. Selamat sore Pak.